PT Saripati Monyet katanya. Main dulu dengan siapapun gitu kan. Itu untuk pengalaman friendship dulu. Kumaha aing gitu kan. Belum pernah main di kafe kan tuh. Sejarah orang baru tapi belum pernah ya. Pakai mulut kan melodinya. Karena gua enggak randem gitu. Buladik kalau kata baru buladik gitu. Alat ngamen menggendong aki tuh. Box gitu kan. Cek aing oge dise ternyata. Wah. Assalamualaikum, ahoy. Wih, malam ini spesial guys. Ini yang datang pejabat soalnya, pejabat lurah lebih tepatnya di daerah kota. Lurah kotanya langsung aja kita perkenalkan siapa Kang namanya Kang? Yugi Baby. Yugi Baby. Damang sehat Kang. Aduh, aing tidak bisa ngobrol bisa. Harus ngerokok dulu guys. Guys, ngerokok dulu guys. Biar penyanungannya enak. Ini bahasanya akan berat soalnya guys. Berat kan penyanungannya ya. Kita agak mix ya barat sama barat Jawa Barat maksud gue sama Indonesia lah. Jakarta, Sunda. Kajarta. Kajarta. Mang, damang Mang. Sehat Kang. Hari asli itu di mana? Asli Bandung kan. Kalau ngeband di Bandung awalnya. Justru orang Bandung belum pernah ngeband di Bandung Kang. Oh. Aslinya. Jadi pertama ngeband itu diajak festivalan tuh di Ciberem Kang. Ciberem. Tapi belum pernah main di kafe Kang tuh. Sejarah orang baru tapi belum pernah ya main gitu reguleran di kayak di Braga, kayak di Malahan enggak pernah sama sekali. Kalau basic ngeband dari SMP SMA udah ngeband. Basic apa gitar lah? Tuh main gitar itu dari sekolah keluar SD kelas 6 keluar disuruh belajar tuh, belajar. Terus disuruh ngapalin lagu-lagu. Pertama disuruhnya sering dengerin lagu-lagu Gary Moore gitu kan, lagu-lagu Purple sama kakak itu dia cetil kada blues ya. Yang ngajarin gitar siapa Mang? Awal pertama kakak yang paling tua, yang ngajarin. Berarti gitar udah ada di rumah tuh? Punya Kang. Enggak punya kakak gitu? Punya kakak ada. Mereknya itu gitar tuh Marina Kang, gitar Marina. Berarti belajar diajarin kakak. SMP lah. SMP diajarin main gitar loh. Karena waktu itu kan kalau bisa gitar kan gaya ya. Oh iya. Ganteng ya. Lagi ganteng Kang. Karena orang-orang zaman dulu kan susah Kang. Iya. Susah, satu YouTube juga kita nggak tahu, nggak mengenal YouTube kan, nggak ada. Belum ada. Enaknya di zaman-zaman sekarang kan YouTube pelajarannya ada gitu kan. Dulu kan nyontek dulu, ada orang yang main gitar kita colong itu akordnya apa gitu ya. Benar tuh guys. Jadi lu harus nongkrong, nyontek kuncinya di mana gitu-gitu. Ya, kan sampai segitu gitu. So langsung aja gue kasih intro ya. Ini teman gue yang satu ini dia agak sedikit nyentrik dandanannya dan style main gitarnya juga. Kalau gue sih suka karena semau gue nya suka. Kumaha muncul kata orang Bandung, kumaha aing gitu kan. Itunya tuh ada gitu. Itunya ada tapi ya masih di koridor yang benar. Ya. Gue agak suka tipikal anak band yang ada itunya tuh bro. Apanya? Yang tadi tuh yang gue cerita. Ya. Semua gue nya ada, tapi ya masih di jalurnya gitu kan. Itu lu kan gitar ya. Untuk jadi nguasain kayak kondisi lu sekarang, kalau udah segala macam lagu lu bisa. Prosesnya di SMP pasti belum kan?
Belum di SMP. Lu kursus apa gitu? Tidak kursus, otodidak malah gitu kan. Kakak yang ngajar ini lagu ini begini nih gitu kan, lagu Steel Gun Blues tuh begini nih mainnya nih, begini nih gitu kan. Lu itu basic apa langsung ada sekalian nomor itu? Enggak. Chord-chordnya dulu biasa, Chordnya awal tuh semua kan dari dasar dulu kan, Ah. ya kan. Gak mungkin kita langsung ke melodi dulu, dasar dulu, chordnya dulu dipelajarin. Ini chord lagu apa sih kok enak, aneh-aneh. Kalau dulu kan orang Bandung kan bilang chordnya kok aneh-aneh ya, gantung-gantung semua gitu kan. Oh gitu kan. Chord gantung tuh. Chord gantung ya, chord gantung tuh kalau kata orang Bandung chord gantung gitu kan. Nah disuruhlah belajar do re mi itu. Pertama awal diajarin notasi itu do re mi dulu kan. Solmisasi lah kalau bahasa Indonesia. Nah itu. Nah gitu. Sampai dari G paling atas sampai ke bawah gitu. Oh ini di sini nih. Di jalur G nih. Di jalur G nih di sini. Lu mau main di bawahnya pun juga sama katanya gitu kan. Notasinya gak akan beda gitu kan pendapatannya. Itu lu beruntung banget ya punya abang. Oh itu. Ya maksudnya ngalaminnya sampai segitunya. Iya. Sesudah lucunya gini kan, sesudah bisa kita singkat cerita gitu ya. Sudah main band gitu kan. Dulu kan emang susah gitu kan. Kok nggak jadi duit terus gitu kan. Kok jadi duit mikirnya kan begitu kan. Karena memang dulu kan nyari kerjaan memang susah lah dah gitu kan. Kitanya manggung di sana di sini kok nggak jadi duit gitu kan. Kata kakak tuh cap nuhun ya, cap nuhun lah gitu kan. Udah beres main nuhun paling dikasih makan doang kan gitu. Nasi kotak gitu. Lu nasi kotak lu main tanggungan lah gitu kan. Paling nasi kotak gitu kan sama itu apa teh manis gitu kan. Udah tuh singkat cerita gimana katanya main gitar udah sampai mana, udah lumayan lah sih, udah di jalur bisa main di panggung lah gitu kan. Mendingan cobain main dangdut gitu ya kan. Nah, itu kan tuh kakak tuh bilang gitu ya, mendingan cobain main dangdut katanya. Pelajarin dulu deh 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu. Kalau lu suka lu terusin katanya. Kalau lu suka lu terusin. Dikasihlah kan kaset pita kan dulu kan nggak ada lagi kan kaset pita dengan tip Polytron itu kan. Polytron itu kan play rewind gitu kan. Sampai itu headnya tuh rusak, kadang-kadang kaset kusut itu kan. Akan pasti udah duluan ngalamin, yang lahir duluan pasti kan. Ya. Jadi ngulik dangdut Tuh kan. Tadi di umur 15-16 lah itu. Lagi hot-hotnya belajar gitar, malah dicokokin dangdut gitu kan. Dulu tuh kan diajarnya skill rock gitu aja gitu kan. Paling hebatnya itu tuh Metallica, Led Zeppelin ya, yang favoritnya itu kan. Ketiganya yang lagu bluesnya paling ya Gary Moore, gak ada lagi yang saya suka gitu kan. Dicokokin lah dangdutnya zaman apa? Roma, LP, Rita, terus ada lagu-lagu Mansur, Maggie Jet gitu kayak gitu, Imam S. Arifin, banyak gitu kan dikasih kaset tuh. Ada bending. Wah itu, dipikir main bending dangdut itu dipikir beda, memang dengan band sangat beda kan. Iya. Cara bermainnya tuh harus begini loh. Lu main tuh jangan kasar-kasar. Kalau dangdut gak bisa kasar. Band gerbek bahasa kata orang Bandung gerbek gitu. Tidak masuk di dangdut. Touchnya beda ya? Beda touchnya. Ternyata. Ceritain dulu. Nah gitu guys. Ceritain dulu. Dangdut itu kumaha Bang? Dangdut itu dipikirnya dalam skill notasi memang mudah gitu kan. Mudah kan. Kebaca. Anak band siapapun pasti akan kebaca oh notasinya ini, tapi dalam bermainnya soulnya itu nggak mudah gitu kan. Nggak mudah dan harus bendingnya segini gitu kan, main vibranya di handle-nya segini, tidak boleh kelebihan. Kita terlalu kasar kadang-kadang dikomplain sama yang lain. Lu mau main band apa mau main dangdut sih katanya kan, main Dayak banget gitu kan. Nah, itu gaya bisa ketahuan. Jadi orang-orang dulu kan dengan orang-orang sekarang beda. Kalau dulu tuh lebih detail ya Kang ya. Jadi ngulik dangdut itu dari sampai kita, kalau dari dangdut bahasanya tuh kentungan ya namanya. Kita di dep itu di senar 3 atau senar 4 kita harus sama dengan gendang gitu kan. Tak. Itu intro itu paling fenomenal. Tak.
Nah itu kan yang paling susah tuh itu. Kedua, kita itu di dangdut itu tidak bisa improvisation gitu kan, tidak bisa gitu. Nggak bisa sama sekali apa nggak bisa? Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sekali. Lu sekali melodi ada yang masuk dilempar kacang sama anak-anak yang lain. Oh, ininya ya. Lingkungannya gitu ya. Memang harus dari kaset seperti itu, ajarannya gitu kan memang harus seperti itu gitu kan. Berapa lama lu belajar kayak gitu? Hampir 2 tahunan lah kan. 2 tahunan tuh sampai itu, manggung. Wah, tidak manggung dulu kan. Jadi belajar dangdut itu aku disuruh ngamen dulu kan sama kakak tuh. Ngamen alat gendong pakai aki. Oh, akan orkes dorong. Nah, orkes dorong kesininya, Kang. Itu dulu belum ada orkes dorong. Belum ada. Yang digendong pakai aki, Kang. Akinya digendong sorangan. Ya. Kang. Jadi aki bok kita bikin deh. Anak-anak ngerangkai dah. Itu tuh pengalaman paling berharga tuh dalam kenal Yuki Bebe. Dia pernah gendong aki udah. Alat ngamen menggendong aki tuh. Box gitu kan. Pakai gitar Kang yang namanya itu berat gitu kan. Hafal cuma 10 lagu doang gitu, disuruh ngamen. Ketika ada ditangkap sama orang-orang, sini dong ada dangdut kan gitu kan. Dulu kan jarang-jarang kan orang yang ngamen gitu. Pasang lagu kan, playback dong. Iya, playback lumayan gitu. Tidak, kita ini berpartner kan satu grup. Ada pemain gendang, pemain bass, gitar, sama vokalisnya. Jadi vokalis merangkap pemain cekrek tuh kan. Semua ngegarandong. Nggandong semua. Kan itu. Bener yang itu. Tuh, coba bayangin tuh, saking pengen bisa main dangdut tuh. Disuruh kakak, lu ngamen dulu katanya. Lu kalau enggak muter bawa gendongan, bawa alat masing-masing. Alat masing-masing ya kita kalau misalkan mau dapat nih kan gangguan dua kan. Gua ngadep ke rumah yang ini gitu kan. Pemain bass ke sono, pemain gendang ke sono. Tapi memang arahnya gitu kan pakai angin kan bunyi agak kenceng gitu kan. Hanya berdasarkan suara clean doang gitu kan. Clean doang dangdutan tuh. Gitu. Oh, orkes dorong alat disatuin semua ya? Orang yang bawa gendong alat doang. Iya, kalau kita masing-masing. Kalau alat gendong itu kesininya kan nih. Baru alat gendong tuh kayak yang di pasar-pasar Bekasi gitu kan. Kalau dulu kan zamannya nggak ada alat dorong itu. Yang ada alat gendong gitu. Makanya di Manggarai masih ada sih orkes dorong. Masih ada. Malam minggu suka mangkal di depan depan. Oh, di Tanggup Orang, dangdutan gitu. Sama seperti itu, Kang. Satu cerita tuh gini, ditangkap dah sama orang-orang biasa yang di kebun kelapa. Akang tahu mungkin Bandung. Woi, sini katanya. Lagu ini, waduh nggak tahu kalau gitu. Udah katanya nggak usah pakai melodi gitar aja, pakai melodi pamatuk katanya kan. Pakai mulut kan melodinya. Karena gua nggak tahu terbatas dengan lagunya. Aduh, pulang ngamen itu kan sedih doang. Nah, begitu ditangkap nih orangnya agak rusuh kan, cerita lucu nih kan. Ini rusuh nih, udah ngasih cuma 5.000 perak, lagu udah mintanya yang aneh-aneh. Itu saking teman punya triknya, dipatahin itu Kang jacknya, gitarnya nggak nyala katanya. Dipatahin, dicopotin kabelnya kan supaya bisa balik gitu kan. Saking udah males aja gitu. Saking udah males gitu kan. Itu ceritanya guys tuh. Berarti lu gila juga ya. Itu kan ya udah malah fasenya lagi belajar ya. Lagi belajar tuh kan. Belajar malah dicemplungin sekalian ke langsung dicemplung sekalian Kang. Aduh itu langsung diomel-omelin Kang. Siapa beguk gentel kan bahasa Sunda kan. Lu tuh bisa ngamen gak sih? Nah, itu. Bisa gitar kan udah mulai ngamen kayak gitu jadi yang ngedidik aku itu kan bukan anak-anak muda sepantaran kan. Aku di umur seperti kayak anak-anak mereka gitu. Orang-orang tua gitu kan. Oh main dangdut tuh begini chordnya dulu benerin ini salah kan. Gak bisa diimprov main dangdut. Lu mau bisa ngeband enak, lu bisa ngimprov chord-chordnya yang kalau dulu tuh yang miring-miring bahasanya gitu kan. Yang chord-chord miring gitu. Dangdut gak bisa katanya main asal pucak kocok gitu, gak bisa katanya gitu kan. Akhirnya lu dari dorong gendong-gendongan itu orkes gendong berarti sampai ke panggung dangdutan. Nah, sampai ke panggung dangdutan itu acara 17 Agustusan kan. Oh itu udah nah naik kelas tuh ya. Itu udah naik kelas karena
Udah naik kelas itu. Karena apa? Naik kelasnya itu udah bisa dibayar manggung, kan? udah bisa manggung beneran. Karena udah manggung tuh dibayar beneran gitu kan. Aduh lumayan loh. Akang mau tahu nggak amplopnya berapa itu bayar? Seben. Satu orang. Kalau orang yang nggak tahu. 10.000 kan. Demi Allah Rasulullah itu kan. 10.000 itu pertama 17 Agustusan tahun 96 apa 97 gitu. 97 kalau nggak salah itu. Pertama. Tapi kan gue tanya jujur, maksudnya lebih penting uangnya atau manggungnya? Gua lebih penting manggungnya, Ya, bukan uangnya. Itu guys, itu mental kebentuk Nah, guys. Karena uang itu dulu diajarin kakak tuh, uang itu akan ngikutin ketika ilmu lu udah di tahap yang benar-benar di puncaknya gitu. Malah orang itu akan nyari lu gitu. Dulu kan alat komunikasi akan lebih paham, lebih tahu kan. Mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Itu lebih cepat tuh nyampe. Nah, jadi suatu saat si ini aja tuh gitarisnya. nah seperti itu, betul. Nah, suatu saat itu anak-anak dangdut itu kan dangdut tuh kan nggak bisa main rock kan gitu. Kenapa aku diterjunin ke dangdut tuh karena anak-anak dangdut pemain gitarnya itu 99% itu tidak bisa main rock. Itu dari kakak tuh. Nih, anak dangdut tuh nggak bisa main rock. Lu ada ilmu bagus, gaul dengan anak-anak band wilayah Bandung, meskipun lu nggak pernah main di Bandung katanya, tapi seenggaknya lu punya pengalaman ilmu dari teman-teman lu. Gua yang ngajarin ini begini-begini, cobalah tampilin dengan anak-anak band lu, karena di anak-anak dangdut itu pasti nggak bakalan bisa, gitu kan gitu kan. Karena basic lu beda ya. Basicnya beda. Basic lu rock kan, Ah. rockingnya kan. Nah, suatu saat ketika udah jadi bisa manggung ke panggung naik tuh kan dari budget 10.000 naik ke 20.000 kan. Akang mau paling serunya itu gini cerita. Ada cerita lucu kan. Main dengan alat gendong ditodong pakai mic alat seadanya kan. Kalau nggak salah di Tasik aku masih ingat main itu kan. Awal pembukaan instrumen itu kan penonton banyak sekali. Wah, tepuk tangan kan. Setelah main kita singkat cerita gitu kan. Setelah main, malah gua Kang bubar satu pun gak ada yang nonton itu kan. Trouble. Astagfirullahaladzim. Perjuangan sama tukang-tukang ngamen tuh seperti itu Kang. Penonton Bubar itu langsung kan. Belum satu lagu. Akang mau tahu lagi pemain suling saking gak ada penonton main suling almarhum Bang Nandang tuh. Yang udah anggap itu orang tua lah gitu, orang tuaku gitu kan, main suling kan memang dia ada pakai tongkat gitu ya, tiduran sambil main suling kan, sambil ngopi ke rengginang gitu nggak ada penonton tuh. Itu kan sejarahnya itu perih banget itu di main dangdut tuh di itu berarti SMA lu dangdutan dong? Udah dangdutan dari SMP itu kita udah belajar dangdutan tuh kan. Dicemplungin dangdutan. SMA tuh udah jalan tuh dangdut. Dangdut udah jalan. Nah ngeband balik ngebandnya tuh di mana band festival? Nah, balik ngeband festivalnya itu sebelum berangkat dibawa ke Jakarta tahun 98 itu 97 terakhir itu main di Ciberem kan. Di Ciberem main sama nggak jadi cerita nih guys. Dari cerita ke Ciberem dulu. Udah ada lagi nih katanya dulu kan jadi tuan rumah, bukan festival, jadi tuan rumah. Udah latihan oke. Pas main vokalisnya nggak mau nyanyi kan. Nervous. Nggak mau nyanyi. Ada orang Ciberem lah, dia senior juga. Padahal nyanyinya tuh keren rock-rockannya. Dia nggak mau nyanyi, males katanya. Gara-gara berantem sama pemain bass ya. Otomatis kan lagu Still Got the Blues sama Pretty Woman-nya bukan yang Gary Moore, ada Pretty Woman. Oh Pretty Woman nah lagu itu udah lagi kamu aja yang nyanyi katanya. Terserah mau bahasa apa katanya. Bahasa Inggris aja kagak tahu kan, kagak ngerti gitu kan. Mana nggak ada teks gitu kan. Itu bahasa bener-bener ngaco itu kan. Mau-maunya. Gue tahu tuh bahasa itu. Apa? Fish language. Bahasa ikan ini. Tapi ditepuk tangan juga meskipun diketawain dalam bahasanya gitu kan. Nggak ada yang ngerti gitu kan. Sedangkan kan itu band-band Ciberem kayak band-band itu kan keren-keren sekali kan, bawain Skridro, bawain
Metallica tuh zaman wah. Hermet tau ya? Hermet Glamrock tau. ya. Ada yang paling keren bawa black metal itu Sepultura kan. Udah ada trash ya? Udah ada trash itu waktu itu. Lumayan keren tuh. Yang bawain Dream Theater tuh ada namanya tuh B1 Di zaman itu. di zaman itu tuh. Sejaman itu B1 tuh. Ada teman-teman. Tapi lu malah nggak ke kafe ya, lebih ke panggung-panggung aja lu lebih jalannya. lebih ke panggung karena mungkin satu orang itu menilai itu dari kita jam terbang terus materi lagu gitu kan. Apa aja dulu memang sih konsepnya lebih enak di zaman dulu sebenarnya kan dibanding zaman sekarang gitu. Dulu mau 20 lagu masih 30 lagu konsep udah jadi gitu kan. Benar dan lagunya ya 20 lagu itu kita suka semua. Betul itu. Lagu-lagu pilihan lah gitu kan, lagu-lagu pilihan Pilihan. orang familiar dengar misalnya lagu Partner Sopan Water gitu kan. Iya. Burn atau Hegwestar itu udah pasti lagu wajib dulu tuh. Itu Oke guys, gokil banget. Ini basic story-nya sebagai gitaris agak unik nih. Beda sama yang lain. Dan gue yakin banget di channel ini karena teman-teman gue berbagai macam ya. Jadi basic kayak dulu belajar gitar aja beda sama si A, si B, itu seru. Iya. Dan mungkin buat yang nyimak tontonan ini mungkin ada yang relate gitu, ini kayak gue nih. Si Akang ini Siapa tahu ada yang sama gue. gitu kan. Boleh disimak aja nanti obrolannya terus. Karena ujungnya akan gue tanya dia sekarang sama kayak gue main di cafe. Nah itu tuh bakal banyak apa ya hal yang mungkin jadi dikorbanin lah nantinya. Gue mau tanya dulu basicnya, tadi basicnya sekitaran situ. Jadi sekarang gue punya pertanyaan, lu ke cafe berarti setelah itu kan? Setelah itu Apa yang menyebabkan lu ke cafe? menyebabkan pilih jadi musisi cafe tuh apa sih? dulu tuh karena memang di band gak jadi uang, hanya mengandalkan tanggungan, kerja kan tetap kan memang aku orang gak punya lah gitu kan. Suatu saat aku lagi kerja di bengkel tuh, di bengkel mobil lagi, kan dulu kan aku basicnya tukang ngecat diko kan. Tuh. Dulu kan nggak ada kayak beli misalkan buatan made in daerah negeri sono gitu kan. Semua pasti pakai ke cat diko gitu kan. Dempul apa gitu. Itu aku bisa dulu waktu di bengkel tuh. Suatu saat lagi di pinggir jalan tuh ngegasuk aja ngamplas mobil panas-panas. Kakakku datang pulang dari Jakarta tuh di Pasir Koja, keluar tol dia turun naik angkot, panas-panasan gitu kan, muka udah gereng gitu, disuruh balik tuh. Aduh, balik nggak kamu katanya kan, sore balik langsung ke rumah, ditungguin tuh kan sama bermula awal mau dibawa ke Jakarta. Udah tahun 97 itu masih di pertengahan dong. Besok lu siapin baju-baju, siapin apa namanya, bekal buat makan nanti ada katanya gitu. Siapin buat ongkos saja, lu perbekalan buat sendiri. Lu ikut ke gua di itu Ke Jakarta. ke Jakarta nggak semana ngilu lah ke Jakarta daripada mana panas-panasan gawe amplas begitu gitu kan, muka jadi hitam begitu gitu kan. Hitam kan dulu kan, Ladeg pasti. ladeg gitu, guladig kalau kata-kata dulu, guladig gitu. Guladig no. Pangkat. Berangkat tuh tahun 98 karena memang Gak tahu juga mau jadi anak band di cafe, belum kepikiran. Udah dikasih tahu nih, lu main aja sama gue katanya gitu kan. Ikut ke Jakarta, tapi tidak langsung main. Tuh, tidak langsung main. Lu lihat-lihat dulu medannya, lagu-lagunya apa yang dibawakan, gitu kan. Nanti lu akan tahu 1 hari, 2 hari aku main. Disuruh nyoba Kang yang lagunya itu malam terakhir yang sehari-hari aku main di Bandung tuh nggak merem lah gitu kan. Ketika nginjek pertama di klub itu, kakiku ke tukang. Kakang pasti pernah ngalamin kayak hal seperti itu kan. Deg-degan. Iya, deg-degan kan. Aduh, Nervous guys. itu guys, jadi apa ya? Pas begitu lihat penonton sudah penuh pada joget nungguin. Dulu kan enak ya Kang ya. Anak musik itu dihargain banget dulu tuh.
Kita sekarang ini nungguin tamu kan. Zaman dulu tamu sudah penuh, kita yang begitu datang tepuk tangan, oh yo cepet main. Sekarang tidak kan, beda gitu kan. Nah, berarti lu nempel kakak lu. ke kakak dulu tuh 2 hari gitu kan. Nah, dipindahlah, ada teman kakakku di Jakarta butuh gitaris, Pep namanya, Pep kan biasa. Pep, adek lu udah di Jakarta ya katanya. Telepon rumah antar kosan ke kosan gitu kan nggak ada cuma orang kaya doang kan yang punya telepon. Nah, manajer dari sana nge-pager lah ke pimpinan kakakku tuh, pager kan. Nah itu kan, ya udah nanti dijemput aja katanya gitu kan. Kalau enggak naik metro mini aja. Tahu nggak? Waduh, jangan dikasih metro mini katanya, nggak tahu dia baru datang ke Jakarta 2 hari. Nyasar gitu kan. Begitu datang ke Jakarta, ke Pasar Rumput sama itu apa namanya tuh, di klub Puspita apa gitu. 3 hari di situ udah kerusuhan tuh kan. Oh, 98 ya. Nah itu kan, itu memang benar-benar ngeri aku itu. Sampai-sampai ini ada apa gitu kan, kok ribut-ribut gitu kan. Ternyata itu kalau cerita sekarang kan, dulu kan hanya di daerah mana Trisakti tuh, di situ kan. Ternyata itu tuh kan meluas kemana-mana kan. Jadi informasi dulu ke anak-anak dangdut tuh. Sama di sini juga toko di jarah-jarahin gitu kan. Itu aku ngumpet itu dulu kan mesnya tuh kan di atas kan. Jadi klub di bawah, mesnya tuh di atas. Gak pernah keluar aku 2 hari kan itu. Saking takutnya. Udah rusuh itu kan. Waduh, takut. Tolong bilangin ke kakak saya mau pulang segitu semua. Gak sanggup udah sama jas itu. Mental jatuh guys. Nangis aku kan. Bukan ini lagi nangis aku. Hayang balik tebetah. Saya bilang kan nggak betah aku di sini. Takut gitu kan. Udah lu jangan keluar. Di sana kan memang disediain beras kayak apa gitu kan. Zaman dulu kan dikasih kan di mes itu. Udah main aja 1 minggu lagi, main tukang 1 minggu lagi di Pasar Rumput sama di Blora, daerah Blora yang Sarinah kesana kan. Seminggu, akhirnya kakakku kasihan juga kan, udahlah lu main sama gua aja bareng deh daripada lu gua titipin ke band lain, ke anak-anak dangdut lain. Kasihan juga, akhirnya disitulah di Bekasi tuh, dipindahin ke Bekasi, dijemput. Nah, setelah di situ main sama kakakku agak nyaman tuh kan, main setengah main sampai jam 12 gantian gitu kan, gantian udah mulai agak ini. Pertama main di klub itu kan dapat 300.000 itu baru dikasih uang saweran doang tuh, karena aku bukan grup, bukan tim, hanya sebatas nyobain saja. Wah gila kalau dangdut 300.000 itu. Anjing tahun itu lagi. Kok gede banget aja. Bukan gede banget kan. Terus kok paling 4.000 tuh 7.000 aja. Kalau nggak salah Marlboro zaman masih 7.000. Serius itu kan. Dikasih 300.000 sama kakak. Nih buatmu. Kemana? Hah? Kok gede gitu kan? 300? Ya iya. Itu buat jajan lu doang. Lu mah beda dengan anak-anak player aslinya beda. Itu kan buat jajan lu aja di sini. Gitu kan. Karena nimbrung doang itu kan. Karena nimbrung doang main belajar. Udah gede, Kang. Terus mah udah lebih gede. Tapi gila emang dangdut sih, itu parah sih. Gue sempet tuh 1 tahunan lah. Enggak 1 tahun full ikut-ikutan dangdut ya. Jadi gue tuh pernah dekat sama tamu. Terus tamu Seven. Si tamu suka dangdut. Jadi dia nonton band gue dulu nih. Jam 12 kelar nih. Nah gantian gue sama Seven yang lain nemenin dia ke kafe dangdut. Sa-Jakarta memang. Ke mana-mana. Dan gue baru tahu, nggak main kitanya, nonton, ngebir, ngikutin dia aja, dia nyawer gitu. Disuruh joget, karena suruh nyawer juga, gitu kan? Ya. Tapi kan gue jadi tahu ya, anjing dangdut, parah emang duitnya kenceng banget. Kardus Indomie tuh pinu emang itu. Ya. Dan ternyata kata mereka nya sepi. Dah itu. Anjing, Aing teh, ini sepi berapa teh? Ya mungkin 15-20 lah kalau lagi sepi mah. Wah anjing. Intinya itu baru sepi itu kan. Kalau ramenya seberapa? Bisa sampai 100 lebih itu saweran nakotak. Betul.
betul gitu kan. Tapi memang timnya banyak, man. Ya, Gitarisnya ada 2, ada 3, ya, ganti-ganti. ada gantian kan. Itu namanya tuh kalau di bahasa di anak-anak itu gacong namanya. Gacong. Jadi gacong tuh dia tidak punya tim, di sana sepi, lari ke sini, kadang-kadang ada dua. Kita bantuin 1 jam atau 2 jam, 1,5 jam dikasih itu. Dan itu wajib itu kan. Siapapun itu mau main tamborin, mau main bass, mau main drum, mau main gendang, mau main gitar. Kadang personil aslinya istirahat dulu, bisa ngebahso dulu, ngopi, gitu kan. Iya, kayak gitu. Gua sampai ke Iguana, Iguana, kemana. Pokoknya tamu itu mau kemana, karena dia nonton gua dulu kan, jadi gua nggak bisa kabur kan. Ya. Terus lumayan juga kan kalau pulang Ada ya. Jadi kasih uang. Ayo, ya. gitar. Dan gua tahu bagi-bagiannya dapatnya berapa gitu tuh. Kan biduannya 15 tak Kang. 12 orang. Nyanyi 2. Yang sisanya kan seliweran lah di tamu-tamu kan. Ya. Ada yang lain nemenin si abang ini tamu gue ini. Ya. Ya gue kenalan, gue nanya. Iya. Mbak, ini kan yang nyanyi banyak kan gini, bagi-baginya gimana? Ada kok sistemnya. Iya, sistemnya ada 60-40 gitu. Cincai gitu ya. Gila. Parah guys. Tapi sekarang agak redup ya dangdut. Oh, dangdut ya. Terpuruk sekarang lihat teman-temanku yang sekarang masih eksis itu memang menyedihkan lah. Kafe dangdut ya maksudnya. Ya, maksudnya kafe dangdut ya. Satu dia tidak ada gaji mengandalkan saweran ya. Yeah. Kalau dulu kan ada gaji 10.000 tuh, setahu aku tuh. Satu orang ketika bermain, aku di Bekasi 25.000 dulu tuh kan 25.000. Satu kali main satu orang. Nah, Kang mau misalkan di dangdut itu kenapa orang mau tahu nggak akan penyanyi di grupku namanya tuh Rasela kan? Kalau di anak-anak dangdut Jakarta pasti akan tahu anak-anak Rasela itu kan. Oh, grup dangdut. Grup dangdutnya, pimpinannya kan dia pernah nyiptain lagu ke Roma Irama, pimpinanku ya, Kang Ugan namanya. Itu yang ngedidik aku dari benar-benar dari nol lah. Gila, gue nggak nyangka nih obrolan podcast di dangdut gitu kan. Tak apa-apa kita melenceng sedikit karena memang lagi ngehit ya dangdut ya. Enggak masalah, karena memang apa ya, genre kan muter ya. Nah, sekarang lagi terpuruk, ntar naik lagi hits kayak R&B lah. Betul. Dulu ngetop, drop lagi alternatif keluar, sekarang ngetop lagi R&B gitu-gitu lah. betul, sama. Nah, mungkin yang ada di dangdut sekarang didobraknya tuh dengan dangdut yang agak modern lah modern. gitu kan. Tidak dangdut tau seperti Beatnya lebih modern kayak Lebih rungkat kan modern ya. Jadi ada unsur popnya ada. betul. Nah, si vokalis itu di dangdut akan mau tahu nggak ada berapa orang? Vokalis cewek. Gua nggak ngerti tuh. 25 orang. Semalam itu. Semalam gitu kan. Acing nonstop sih. Sial lagi. Nonstop guys. 25 gua orang. pernah sampai tutup. Nah, Azan subuh. Nah, itu udah pernah aku alami itu. Nemenin tamu. Cuma Cuma dia ngarepin pinggiran aja lah, pulang dikepelin. Anjing kata gua. Tapi ya timnya emang banyak gitu. Nah, memang banyak. Player aja bisa 11 orang. Belum ada yang gacong yang ganti-gantiin mereka gitu kan. Itu pasti bergantian. Itu pun di manajemen pun diperbolehkan gitu kan. Silahkan. Karena lu bayangin semalaman main nonstop, ya siapa yang kuat lah. Nah, dari jam 9 tidak ada break sampai jam 4, jam 5 tuh. Sampai azan subuh baru close tuh. Iya. Bayangin. Kalau gua kan jadi tamunya ya, nemenin si abang. Duit habis nih Bray. Sebelum masuk kan KTM. Duit. Habis ceritanya. Ya. Keluar dulu, ambil lagi. 5 juta apa 10 juta. Bagiin, lu pegang gopek. Ya. Ntar siapa yang maju duluan terserah lah. Iya. Suruh nyawer. Nah. Gitu aja terus. Habis ambil lagi. Anjing gue bilang, dia sendiri aja bisa habis 30. Nah, Kalau lagi seru ya, Seru, malam iya. itu seru bisa segitu. Wah, gila, Nah. kampus segitu banyak. Dulu jadi gini Kang, masa saweran itu the best pertama tahun 99 itu aku baru lihat saweran itu 120 sampai 110 juta itu, Di tahun itu. di tahun itu. Oh, anjing gede banget. Mau tahu Kang orang-orang bawa duit bawa pakai apa dulu? Ada yang bawa koper, ada yang bawa kantong kresek, bandar daging, ada yang orang bos
apa gitu kan, kain atau bungkus apa. Itu Kang nyawer itu dulu kalau nggak salah aku nggak nemu uang cepean kalau nggak salah waktu itu pas pertama ke Jakarta tuh, gambarnya Pak Soeharto tuh kan, uang 50 ribuan 20 ribuan lagi main tek 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 karena nggak ada kru. Kalau dulu, kalau sekarang kan enak ada kru gitu kan, bagian nyemotin ada, bagian ngambilin, dirapiin lagi, disimpan di kardus. ini sekarangnya Sekarang nah, gitu gua lihat. dulu nggak ada, aku disuruh turun Kang, lagi main teng teng teng, ih turun lepasin Beresan. itu bawa kanun itu Kang, aku taruh gitar, udah ngambilin uang aja karena uang 20 ribu 50 ribu tuh teng teng teng. Siapa yang jago di situ, duitnya kan ada 10 ribuan ada gitu, tapi 10 ribuan nggak 10 ribuan begini, 10 ribuan tuh gitu kan, Oh sih. zaman di kalung mahkota gitu kan. Itu guys tuh 100, the bestnya itu aku tahun segitu 120 110 juta itu kan. Anjir. Parah. Nah, makanya kenapa aku kebiasaan tuh Kang, jadinya karena udah tahu begitu ditawarin lah aku main-main di TV. Ada orang-orang Trans 7 Oh, yang ada acara dangdut digoda tuh, ya? digoda sama Big Dut di RCTI, digoda di Trans. Disuruh lah aku ngiringin kan, jadi aku tuh main dangdut tuh setiap seminggu 3 kali ngiringi artis seperti Rita gitu kan, apa namanya, Ine Cynthia, Evita Mala, Maggie Jack masuk di acara setiap di klub itu kan. Oh iya, Jadi setiap klub itu bintang tamunya itu. Jadi aku ngiringi artis itu seminggu 3 kali itu kan. Jadi memang sudah terbiasa gitu kan, karena udah ini artis siapa. Repotnya dangdut juga tuh kan, satu volume dari satu lagu, satu kaset nggak boleh nggak ada yang nggak tahu satupun di dangdut. Harus tahu semua dari volume 1 sampai 12 misalkan Mansur atau Maggie Jet. Anjir. Kebayang nggak Kang itu kan? Dulu kan nggak ada ini ya. Pimpinan aja sekali bawa buku tuh segini gitu kan. Segini bawa buku-buku contekan untuk misalkan tamu pengen nyanyi. Dulu kan buka buku. Ada tulisan ini ya nggak, apa kertas ini nggak buat ini, aku nggak tahu, nggak hafal katanya. Dibuka lah buku lirik dibuka. Mau lagu apa misalkan Mansur, oh buka dia bukunya Mansur nih gitu kan. Jadi zaman dulu tuh belum ada iPad ya guys. Jadi kalau lo penyanyi, apalagi penyanyi lah, itu bawanya buku plastik, isinya tuh perinan biasanya, kalau nggak tulisan tangan biasanya. Wah itu ya gue bersyukur sih ngalamin itu, jadi kesininya sangat bersyukur gitu. Ada iPad tuh kayak anjing membantu. Nah betul, karena kan tidak untuk kemudian lagu banyak. Iya. Apalagi ditambah akses itu dia. Nah sekarang gue mau langsung aja lah, lu kan basicnya dangdut berarti kan intinya. Basicnya rock, terus akhirnya ada awalnya gitu kan untuk ke kafe. Nah lu balik ke roots lu sendiri jadi anak band gitu, bukan di dangdut ya. Itu di tahun berapa? Nah, setelah berapa tahun dulu? Nah, jadi dari tahun 98 sampai ke 2005 itu 2006 ya 98 bergabung sampai tahun 2007 dangdutan karena tapi di 2 tahun di 2006 sampai 2007 aku nggak main gitar karena aku ngedidik keponakan anaknya kakakku jadi gitaris juga. Aku beralih ke main drum, ngajar gitar. Kamu lagu ini nggak tahu, aku main drum karena pimpinan kan udah nggak kuat main drum gitu kan. Kamu main drum aja gitu kan. Oh ya udah, karena aku memang bisa sedikit gitu kan. Main drum tuh 1 tahun. Pas tahun 2007 tuh itu grupku selama itu tuh baru bubar tuh kan. Baru mau bubar karena memang dangdut posisi 2007 tuh memang lagi anjlok gitu kan. Ya begitu ya. Lagi diturun dulu tuh ada boy band kalau nggak salah, boy band kayak gitu tuh. Boy band naik. Dangdut redup gitu lah gitu. Dan itu real terjadi guys. Jadi apa hitsnya, kupingnya orang Indonesia itu ada trennya gitu. Ada limit. Kayak udah bosen nih dangdut, akhirnya boy band naik. Iya. Bosen boy band ini naik. Iya betul.
Dan lu di kafe ya kena imbasnya kan. Iya. Ketika tren itu hilang, Iya. ya di situ tuh. Iya. Nah, terus di singkat cerita ke 2007 adalah di situ band Cilegon tuh 2006 tuh sering minta suruh bantuin karena dulu kan dangdutku tuh bisa bawain lagu-lagu band. Jadi dangdut 75%, dangdut 80%, bandnya 20%. Nggak pure dangdut. Nggak pure dangdut. Ada misalnya ada vokalis band dulu tuh temanku Hari orang Semarang sama pemain drumnya Roni. Dulu grup di Bekasi itu Rodriguez namanya dia dulu grupnya. Mungkin anak-anak Bekasi yang lama tahu lah itu kan Rodriguez itu. Nah, ada itu. Jadi dangdut tuh kita dulu juga nggak dangdut top. Ada bandnya juga karena ada musim lagu-lagu kayak lagu Exis atau apa. Lagu Malaysia lagi ngehit, lagu Peter Pan lagi ngehit gitu kan. Jadi kita bawain juga lagu-lagu di Purple apa yang biasanya suka orang gitu. Lebih lebar jadi ya. Lebih lebar. Orang pendengarnya jadi beraneka ragam ya. Betul. Nah itu 2005 tuh aku pernah di Top Gun. Mungkin akan Medika, Top Gun, di sini nih kan. Katanya itu Hard Rock Blok M. Hard Rock Paletehan. Nah di situ tuh ada ketemu sama basis yang sekarang jadi main denganku tuh. Aku lihat dia sampai sekarang masih ingat Kang mukanya. Namanya Tono Bass. Dulu dia soben tuh Kang 1 jam di Top One. Top Gun kan di Blok M gitu kan. Aku pernah juga main di situ kan. Jadi di Top One tuh. Dulu tuh Swansea manajer ininya itu kan. Ketemulah sama itu. Waduh, basisnya keren juga nih, aku bilang kan. Bawa lagi lagu R&B selama 1 jam. Habis lagu itu dangdut, band baru dangdut lagi. Oh, lu lagi di dangdut tuh? Di Top One itu, di Top One. Sorry tadi bukan Top One, di Top One dan Mogot. Nah, satu singkat cerita tuh main di situ tuh keren-keren juga. Jadi ketarik lagi gitu kan lah, pengen bawain lagu-lagu R&B atau apa. Tapi vokalisku memang terbatas, dia tidak bisa nge-rap gitu kan. Gak bisa lagu-lagu kayak seperti itulah gitu. 2005 itu. 2005 tuh R&B ngetop tuh. Ngetop. R&B hip hop tuh. Iya. Zamannya kalau misalnya diputar kayak lagu siapa contoh kecil Linguin. Terus yang apa judulnya kayak gitu keren ya kan 10 out of 10 itu karena gue juga main ini tuh gue juga nge-rap harus gitu. Tapi identik Kang kebanyakan vokalis rock itu dia kalau untuk dulu ya dia benar-benar top rock gitu. Untuk bawain nge-rap gitu dia mesti belum menguasai banget gitu kan orang-orang dulu tuh kan. Jadi memang iya sih agak idealis ya. Iya. Nah lu pribadi sendiri gimana menyikapi itu kan basic lu kan udah jelas rock ya. Ketika lu dicemplungin ke dangdut dan lu rasa itu menghasilkan sudut pemahaman lu tentang anjing ini mah idealis gue tergadai. Nah, itu ada nggak sih perasaan? Ada. Cuman ketika ada sebenarnya ada. Nggak bisa dipungkirkan. Kita nggak boleh bohong gitu kan. Tapi gini nih, karena di situ memang uangnya memang maaf kata kita saja mencari itu gitu kan. Satu hari dapat 1,5 juta, satu malam 2 juta, 2,5 juta. Akan mau apakan itu di dangdut itu? Tawarannya dulu sangat menggiurkan juga deh. Satu sisi ditawarin di anak-anak orang TV gitu kan, di Global TV sama di Trans. Mau nggak lu main di sini gajinya sekian? Kata pimpinan begini, pilih mana? Ya main di TV bisa dapat nama, benar Kang ya kan, dapat link di situ. Tapi kamu perhitungkan kembali kata pimpinan. Aku nggak ngasih kamu untuk kamu main di sana gitu kan. Lebih baik di sini. Ternyata benar dalam 1 tahun itu aku bisa kebeli rumah kan. Jadi intinya idealisme itu bukannya tergadai ya istilahnya sih, lebih ke kebutuhan. Fleksibel ya. Idealis lu sih nggak hilang. Touch lu sebagai yang gitaris yang basicnya rock sih nggak bakal hilang, gue yakin.
tapi keperluan lo saat itu yang lo harus yang ada di harus situ. betul Iya. yang harus iya nih gue. Dan itu nggak salah sih kalau pribadi gue, menurut gue. Kalau menurut lo juga gimana? Kalau menurutku ya nggak salah itu dalam arti begini, kita ada orang bisa bantu orang tua juga gitu kan posisinya kan dalam masih bujangan, adik sekolah bisa ke bantu sampai lulusnya 2 orang, cewek sama cowok tuh, adikku yang bungsu sama yang cewek. Alhamdulillah tuh bisa terbantu tuh dari situ. Akang bayangin aja, mana ada gaji yang seperti itu di zaman-zaman itu kan. Gila, sehari gaji 2 juta. Orang-orang teman-teman gue ya, maaf kata ya, yang udah sukses tuh pemain keyboard, pimpinanku, kakakku. Lihat tuh rumah-rumahnya mereka itu dari hasil ngamen gitu kan. Katakan kasarnya kita nih hasil ngamen di dangdut gitu kan. Ternyata berhasil juga suksesnya, dan itu pun tergantung kitanya juga memanajenya kan gitu kan. Gitu kan. Jadi walaupun idealis lu setidaknya ya lu kalahin dulu lah, lu redam dulu, tapi setidaknya ada hal lain yang lu perjuangin dan itu jadi tercapai. Ya. Karena basicnya musik kan apapun genrenya kan, apapun jenisnya, ya dimana di situ bisa menghidupi ya, lebih baik lu jalani. Itu yang dijalani. Gokil sih. Kalau dangdut mah gue no comment lah udah. Gila, gue lihat sendiri soalnya. Dan gue ngalamin ya hampir setahunan lah nemenin si abang, tiap dia datang gue harus lanjut. Iya. Nemenin dia. Gue lihat sendiri. Nah, dan alhamdulillahnya dari artis dangdut itu alhamdulillah udah aku iringi semua kecuali Inul sama Elvi itu. Belum pernah. Kenapa? Satu, Inul dulu tuh budgetnya gede. Kedua, Elvi dia suka bawa gitaris sendiri. Tidak pernah mau pakai gitaris orang lain. Kalau misalnya tak apa-apa, playernya yang ada. Gitarisnya dia khusus bawa. Namanya itu Bang Rossi namanya. Bang Rossi. Memang gokil lah gitu kan. Bendingnya lebih pelong. Nah, itu dia memang apa disebutnya? Lebih kuncinya di dia. Nah, kuncinya di dia lagu-lagunya itu. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Malah senang juga sih gitu kan. Satu artis yang pernah ngomelin aku itu ada kan di Top One show 1 jam almarhum Meggy Z. Oh, dimarahin. Aku dimarahin gara-garanya lagu mahal. Dia kan udah bilang dari awal, ini kan show, nanti lagu ini sama lagu mahal diturunin ya adanya. Oke, dia bilang kan udah terbiasa kan turun naik nada karena memang udah terbiasa. Apalagi player ya. Berjalan setengah jam nyanyi. Nah, lagu mahal kan lagi trendingnya tuh Bang di tahun-tahun itu. Mahal dong. Sangat banyak sekali tuh. Turun ya, jangan lupa pemain keyboard Kang. Dasar tua-tua keladi itu si kumis tuh. Udah diturunkan mana? Wah, orang ternyampe gini. Gidem KB. Gue hitam semua gitu. Lumayan kan. Wah, katanya udah diturunkan, nggak saya dede. Itu Kang yang nyuruhnya seniorku, ya aku harus nurut. Sebenarnya leadernya aku Kang meskipun mereka orang-orang tua, yang jadi leader di dangdut itu pasti gitaris untuk ngatur tempo lagu apa gitu kan. Sekian bisa tua apa kalau begitu dangdut kan begitu. Tua apa gitu kan. Lagu mahal itu kan. Meggy udah berasa tuh Kang. Almarhum tuh. Terus pas dia stop. Semuanya Kang di stopin tuh. Lagi joget itu semuanya Kang. Stop. Ada apa nih? Dalam hati, aduh, aing dicarekan dia. Bener Kang, aku ditarik Kang. Ini main di mana? Katanya. Di Deom gitu kan. Kan bisa Sunda dia. Cek aing oge di C katanya. Wah, itu Kang saya biasanya ini marah beneran apa gimana ya gitu kan. Ditarik Kang. Tahu kan? Ini anak buah bagaimana katanya. Aku kasih tahu, ini kan show 1 jam. Tamu-tamu diem tuh Kang. Anjir, itu Kang. Itu sekali-kali tuh ngiringi artis almarhum Meggy Z. Tapi emang kesalahan di dulu ya. Memang kesalahan di aku. Karena ditanya leadernya siapa gitu kan. Gak ada lagi yang ditarik pasti pemain gitar kalau dangdut kan. Lu leadernya sini.
udah tahu kan, tadi bilang dari sebelum main nada ini kesini mau nyalain temen nggak bisa, niup ke temen tuh kan nggak berani itu senior kan, orang udah tua juga, dia umurnya udah 49 atau 48 gitu, aku di masa-masa muda itu tuh. Ya udah katanya, nggak apa-apa katanya. Aing sekarang nggak ada mau salah siapa yang saya ketahuan ya. Itu kan sambil bercanda, tapi orang-orang itu kelihatan almarhum Meja bercanda tuh dia tidak kelihatan marah beneran kayak begitu kan, jadi seolah kayak profesional gitu, jadi dicandain juga. Jadi gimmicknya nyebutnya ucil katanya ucil. Udah tahu kan ya udah sekarang main saya dibuka lagi, saya joget lagi. Itu sekali-kalinya aku diomelin sama artis. Emang dulu alhamdulillah main nggak pernah salah, konsisten gitu dengan main, meskipun tidak baca ya gitu kan, yang lain baca aku nggak baca gitu karena nggak bisa gitu kan. Salahkan ku bawa aja ya goblok ya. Oh itu namanya tuh uyek tuh. Nah sekarang kan lu lagi jalan sama band lu, apa band lu namanya? Good Star. Ini kan Good Star band lu yang sekarang, berarti kan dari dangdut itu kan lu pindah ke kafe itu berarti kan ngalamin di fase-fase ininya gitu kan, di band ini dulu. Ya ngejablay lah gitu kan. Sama sini awal ngejablay, berarti gue pengen tahu di perasaan lu, kan lu lama di dangdut nih, setelah lu jalanin terus lu komen dulu ke Top 40 misalkan. Awal pertama kali bantuin sebuah band Top 40 karena basic lu dangdut, apa yang lu rasain? Yang dirasain ya gemetaran juga ada lagu-lagunya. Kalau yang nggak tahu itu udah pasti ya, setiap band itu kan pasti punya list tersendiri gitu kan, mau nggak mau kan mungkin dulu gitu kan, walaupun di PR-in dulu kan, walaupun di PR-in dulu gitu kan. Pas begitu ngulik-ngulik, aduh salah nggak, lupa nggak, bener aja kan lupa gitu kan. Rasanya bagaimana sih begitu orang semua begitu backup gitu kan, lirik salah gitu kan, pas di bagian punya semua begini kan, aduh itu malu banget gitu kan. Jadi guys mungkin ada yang nontonnya di skip ya, jadi dia lamanya dia basicnya rock, lama di dangdut dan balik ke Top 40, sekarang di Top 40 akan mengalami fase yang sekarang lagi gua tanya, karena beda lagi listnya, listnya beda, terus genre yang dimainin udah pasti beda. Dan itu pengalaman itu yang pengen gue sharing di sini. Kan di PR-in dulu banyak, terus lu kulik dulu. Tetep aja kan 1, 2, 3 pokoknya. Pasti ada yang lupa pasti. Nah terus lu ngalamin sampai siapa sih lu gitaris? Nah pernah. Ada. Tapi aku nggak kuinin ya. Aduh, malah dibilangnya jangan pakai si Bebo karena jelek main gitar. Itu kan kedenger ada yang ngomong gitu kan, si A si B ada ngomong jangan pakai si Bebo kata jelek. Di situ aku kenapa kok ada nggak gara-gara kemarin main gini gitu ya, kok aku jadi ini. Itu pasti akan pernah begitu, misalkan dari player kan pasti ada yang begitu kan. Nah gitu kan, kok lagu itu bisa. Tapi gue pengen menyimpulkannya gini ya, jadi ini kayak ngebentuk mental sebenarnya. Kalau ketemu kondisi kayak gitu tuh, ya untuk saat itu mungkin ya emosi ada, ya kan, kesel gitu anjing, kayak lu jago aja gitu kan gitu. Tapi ya namanya lagi pengen nyoba ya di genre itu kan. Akhirnya mendingan gue pelajarin ulang deh gitu, gue belajar aja. Nah itu karena yang gua rasain tuh ketika disuruh aku bukannya marah, jadi justru kenapa ya orang itu ke aku begitu gitu kan. Itu buat jadi motivasi sebenarnya. Ya itu mental kan. Mental benar. Jadi apa ya kurang gua kan gitu. Bener banget tuh. Dan setelah kita sekarang ya jadi kayak beruntung ngalamin hal itu. Iya betul, beruntung. Jadi ada punya pengalaman istri yang bikin kita, gua jangan sampai bantuin band orang itu begini gitu kan. Boy lu libur ayo gue pas dateng anjing Mandarinan. Nah itu gue bilang aing nyanyi naon, gue nyanyi apa nih, Mandarin cuma bisa tonghua kan. Tonghua doang gitu kan.
Tapi karena otaknya juga zaman umur segitu ya, sableng aja, yang penting gue mau dibayar pulang lah gue. Nah, Itu juga ada. ada pernah kamu juga ngalamin gitu. Nah, gue peduli lah gue. Yang penting gue diri dah, nggak nyanyi. Orang gue juga nggak bisa. Ya. Parah sih dia. Itu di tahun berapa itu kan? Pas banget gitu. Kan band gue dari Bandung dulu kan 2002 2003 tuh pure hip hop. Nggak bawain pop, nggak bawain top 40. Semuanya tuh materi gue tuh nge-rap semua. Ya. Eminem, Snoop Dogg, Ya. Busta Rhymes, semua. Jadi gue di Bandung mengetopnya, ya udah ngetop lah, nge-hits gitu masih kayak tete. Ke Jakarta bingung medannya. Nah, Di Jakarta ungu, Raja, ya kan kayak begitu kan. Terus gue gimana nih gue bilang nih? Ya akhirnya mau nggak mau belajar. Lah, itu dia. Kalau lu pengen stay di Jakarta ya, kalau ternyata tren Jakarta, ya oke lah R&B mungkin untuk beberapa kafe ada. Tapi ya requestnya jujur, ungunya apa, ya gitu-gitu lah. Karena pop juga naik kan? Ya, pop naik. Karena dulu kan band belum banyak juga, kan tahun-tahun segitu tuh kan ada band Padi, Salon Seven gitu kan, Ungu. Akhirnya balik lagi kan idealis, oke idealis tapi menyesuaikan tempat gitu. Ya. Ya di situ yang gue bilang musisi kafe bukan berarti nggak bisa idealis, bukan, lebih ke fleksibel. Ya benar. Kalau lagi hits lagu apa ya minimal ya lu bisa lah. Ya, seenggaknya bisa dimainkan lah gitu kan. Special case lah. Ya. Kasus-kasus tertentu ya lu nggak norak-norak amat lah, nggak bisa. Nah lu kalau nyikapin kayak gitu kan akhirnya lu bisa ya. Ya ini kan mau nggak mau kan lagunya hits lu bawain. Untuk beberapa band mungkin yang idealismenya tinggi ya, dan mereka pilih tidak membawakan. Iya. Lu menurut lu gimana? Memang untuk request atau misalnya untuk pembawaan request lagu, nih, ada satu band genrenya tertentu lah, ada request lagu lain yang di luar genre mereka, dan mereka pilih tidak membawakan. Menurut lu itu pandangan lu aja di sini, kita nggak ngeguruin ya, sharing aja. Menurutku mungkin seperti ini ya, kalau memang itu lagunya di era modern ya, maksudnya di era modern sekarang ya, kalau yang aku alamin ini ternyata ditolak sama band itu tuh yang dibawain. Menurut lu gimana? Ditolak sebenarnya itu lebih kembali ke biar aman ke bandnya sih menurutku. Satu, menyelamatkan apa daripada kita nanti dibawakan dipaksakan dar der dor, apalagi medannya itu memang medan benar-benar konsep gitu kan. Kan kalau di kota beda lah gitu kan dengan medan di yang ini gitu kan, di blokan yang ini beda. Lebih baik tidak dibawakan. Menurutku pribadi tidak salah. Jangan dibilang itu lu nggak tahu gitu kan. Jadi sudut pandangnya emang harus ya apa ya, harus agak detail lah ya, melihatnya. Jadi memang ada kita ngelihatnya tempatnya di mana, medannya di mana gitu kan. Kalau misalkan kita memang main, kalau kata orang Bandung itu main Dayak gitu kan, kalau lu mau main Dayak ya udah sikat-sikat aja. Kalau misalkan tamu, kecuali ada satu orang yang tahu, tapi kalau semuanya tidak tahu lebih baik jangan gitu. Itu dilihat dari sudut pandang medannya. Kalau medannya untuk show, untuk orang-orang yang memang pengennya happy atau gitu kita request, tergantung juga sih bosnya. Udah bang mau ganti lagu apa, lebih baik menjaga timnya, karena satu kesalahan itu nanti orang ini sudut pandang ini tuh mungkin tidak di semua anak band ada ya. Iya. Gue mau sedikit menambahkan. Jadi pertimbangannya kadang besar di seorang leader. Nah itu leader tuh kadang-kadang punya pertimbangan, anjing kalau gue bawain ngaco nih band gue nih, atau kalau gue bawain ntar ngaco nih crowdnya, jadi vibe-nya jadi kemana-mana nih. Betul. Apalagi kalau misalkan lagunya itu chordnya yang agak aneh-aneh gitu kan, itu bahaya sekali. Mendingan tidak usah untuk dibawakan, untuk menyelamatkan tim ya. Kalau misalnya untuk menyelamatkan nama tim, benar. itu
lebih baik itu yang dijaga. Itu gue ngalamin pernah tuh main di Hard Rock Cafe, requestnya Bruno Mars. Antara pengen bawain karena emang pernah denger ya, anak-anak juga mungkin bisa lah nembak-nembak doang. Tapi gue nyelamatin crowd yang lain. Yang lain sukanya kan gak itu ya. Iya. Didominasi oleh orang yang suka rock gitu. Iya. Kalau gue bawain satu, nanti keluar lagi yang lainnya gitu. Itu udah pasti tuh biasanya. Nah kayak gitu-gitu, akhirnya gue, ya karena gue penyanyi, gue turun, bang maaf ya bang, Bruno Mars minta sama band lainnya, gue bilang gitu. Mending begitu, seperti itu bagus tuh, akan punya apa? Approach-nya jadi gitu, gue deketin tamunya aja, gue bilang, gue nggak bisa dulu nih kayaknya lagu ini, mungkin band lain bisa lah. Karena gue nyelamatin crowd yang lain. Betul, itu salah satu alternatif yang bagus, maksudnya alternatif dalam artian menyelamatkan tim yang lain juga gitu. Karena kalau dibawain ya lu terus sendiri lah, vibe-nya bakal arahnya ke situ lagi. Iya. Bruno Mars ada Rihanna, ada Adele, ada apa itu udah gitu. Nah, Good Star sekarang formatnya 6 dua vokal ya. Lagi main di mana aja bang? Banyak di mana? Sekarang ini Selasa di Klub 36 ya, kotak band kota lah. Oke, nanti Good Star boleh ya ditulis deskripsi boleh. Nanti ada di deskripsi kalau kalian pengen lukit pengen nonton band si Kang Yugi Babe main, nanti gue di deskripsi gue tulis Good Star, nanti schedule-nya ada di situ. Ya, siap agak. Instagram Doi juga ntar gue tempel di deskripsi pasti. Ini gue sih tidak mengkotak-kotakan anak kota, anak selatan ya, enggak juga. Cuman gue pernah juga main seminggu di kota semua. Sampai No Seven tuh penjajah kota. Ya, julukannya mungkin gitu ya, penjajah kota ya, zaman itu ya. Karena Senin sampai Sabtu, bahkan sampai Minggu gue kota semua. Bar, Crown, Ganem, Klasik Terminal, Sun City. Iya. Dulu masih ada. Udah akan jejali semua pokoknya di kota itu ya. Itu. Iya. Fashion. Dan gue tidak pernah merasa anjing. Gue minder gitu, gue band kota. Gue lebih mensyukuri aja rezeki gue lagi di sini. Itu yang lebih baik. Benar. Rezeki gue di sini, gue mau diejek katanya No Seven band penjajah kota. Ya udah biarin aja. Nah iya, nggak ada salahnya. Iya. Itu kan sebuah pilihan, gitu kan, sebuah pilihan tim. Lu orang nyaman di mana, gitu kan. Kembali lagi juga ada kan memang kita juga nggak bisa menyalahkan orang yang pengen maju ke tempat yang lebih baik, lebih gimana. Semua tempat itu baik, misalkan. Semua tempat itu baik. Hanya ya mungkin yang masing-masing beda ini aja ya. Aturannya lah gitu kan, aturannya seperti apa tuh gitu kan. Materinya beda. Cara pola mainnya juga beda. Mungkin kota santai. Terus ya seru sih, gue ngalamin seru main di kota. Apalagi banyak tamu-tamu royal kala itu. Ya. Sekarang masih nggak sih? Sekarang mungkin tren tamu royal yang nyawer. Masih ada, cuman ada di beberapa tempat tertentu lah gitu kan, yang dibilang basah gitu kan, yang dibilang basah itu di kota teridentik masih seperti itu, cuman mungkin kan agak sedikit tidak seperti ya? Dulu, tidak seperti dulu ya. Dan itu gue sangat menikmati fase-fase tahun kedua, tahun ketiga No Seven tuh di kota gedenya. Sekarang dia jadi terkenal lurah kota guys, sampai punya kantor. Kantornya tahu namanya kan? Kasih tahu dulu dong. PT Saripati Monyet.
Awalnya gue sering ngintip Instagram dia, ini tuh ngumpul tuh di mana, ngumpul tuh di mana sih? Cuman gue mau nanya, guanya juga belum ada waktu. Iya. Kalau nanya terus pas ada waktu kan enak. Di mana sih nih? Gue mampir deh. Gitu. Akhirnya gue ngintip-ngintip aja. Sampai siapa ya waktu itu? Gue sempet tahu tuh di stasiun di kota. Cik, stasiun mana gue? Akhirnya gue diundang lah ke itu. Harus ya. Kalau para suhu itu yang kuundang tuh suhu untuk istilahnya apa? Ngasih petuah ke kita nih. Anjing. Ngasih petuah ke Deibe nih. Petuah sesat. Maksudnya petuah pengalamannya gitu kan, pengalaman cara main di sini ya. Iya, kata aku juga banyak belajar juga gitu kan, dari sering nonton band orang gitu. Betul. Karena kita untuk studi banding gitu kan, oh di sini mainnya band ini bawain lagu ini nih, kita coba seenggaknya meskipun band kota dibilang kata orang-orang gitu kan, oh itu band kota tuh, itu band selatan tuh. Nah kemarin gue ngobrolin ini nih, kayak ada segmen nih anak kota nih anak selatan, nih anak ini gitu, anak apa BSD sekarang lagi maju juga yang BSD, lagi inilah gitu. Sebenarnya tuh kitanya mah kagak tau. Iya. Yang ngotak-ngotakin ya tamu-tamu gitu. Iya kan? Ya yang suka datang ke kita lah, yang ngecap kita band di situ. Betul gitu. Akhirnya kedenger di kita kan. Padahal mainnya sama saja. Kalau sama ya prinsipnya mah kita mah ngamen di mana nyari duit. Betul itu. Nyari duit biar bisa ngebul dapur. Cuman ya tempatnya aja. Nah, di sini lu di sana. Nah, itu. Memang sudah ada bagian-bagiannya gitu. Oh, rezekinya memang lu di daerah sini gitu kan. Kayak contoh lah, saya orang Bandung tapi nggak pernah main di klub Bandung gitu kan. Satu kali pun belum pernah. Apalagi klub-klub yang kayak apa, kafe-kafe baru sekarang ya. Nah, buru-buru lu mah nggak ngalamin ya? Nggak ngalamin. Gue bentar di Bandung. Ya, Tropicana. Ya. Cuman karena trennya 2002 ya, tren 2002 tuh band Bandung tuh long trip. Akhirnya gue ke Jakarta. Di Jakarta 2 bulan, 3 bulan, baru long trip. Iya. Pakai nama band dari Jakarta. Budget naik mas. Nah pasti. Itu pasti yang kalau dia pakai brand Jakarta, oh sekian nih budgetnya, itu udah pasti itu. Karena nggak tahu kenapa ya. Image-nya. Nah satu maaf Kang, aku potong juga. Ketika di Cilegon, di Anyar kan, aku kan lama di sana main band 9 tahun tuh di Cilegon tuh kan. Dari 2006 sampai 2015 terakhir. Jadi ketika ada band Jakarta tahun baru atau event, kenapa band Jakarta bisa sampai nilai ada yang 25, ada yang 30. Band lokal itu cuma berapa Bang? Cuma 11 juta itu Bang. Ketika acara tahun baru ya, band lokal. Kenapa band Jakarta itu band dari Jakarta gitu kan. Band dari Jakarta. Nih gue ke Samarinda nih. Gue main di kafe A. Ada kafe B aja kan, ada tiga lah kafe. Itu orang Bandung ngumpul aja cuma band Jakarta. Ada ya Jakarta ya kan? Berarti Bandung oke? Iya. Belum kayak gitu. Berarti sama. Ya memang strateginya gitu. Harus begitu. Karena price-nya jauh ya. Kala itu ya, nggak tahu sekarang sih gue nggak tren long trip kurang. Ya belum ada yang mampir aja anak long trip. Ya kalau anak long trip sekarang ya. Jujur aku belum pernah bisa long trip Kang. Cerita lucunya itu dulu tahun 2010. Lu mah kalau trip Bangor. Bangor nyandung wae. Nyandung guys ya. Dia tuh ngeband tuh bikin istilah sendiri. Lu nyandung di mana tuh malam gitu? Nah, ngeband di mana maksudnya? Nyandungnya bukan nyandung yang negatif ya. Nyandungnya nyandung perngamenan gitu. Arti kata nyandung dulu apa? Yang sebenarnya nyandung tuh apa? Sebenarnya kata arti nyandung itu lu udah punya bini satu pengen nambah gitu kan. Jadi 2
arti nyandungnya Arti itu sebenarnya. arti sebenarnya. Cuman kalau di band, wah gua mau nyandung udah band dengan band ini, gua pengen main band dengan band lain gitu. Nih kadang-kadang gue lihat temen-temen dia jadinya ikutan. Semua itu gitu. Nyandung, lu pada ngerti gak sih? Gitu. Nyandung tuh naon Nah, gitu. ada cerita lucu ya. Teman gua juga boy rock beat tuh. Boy rock boy gitar. Sorry ya Kang Boy ya. Kang, aku bikin status nyandung, jadi diomelin bini Kang katanya. Kenapa? Searching ternyata nyandung itu, wah ada orang bikin status nyandung yang punya bini diomelin sama bininya kan. Jadi arti kata selain beristilah gitu adalah selingkuh, guys. Selingkuh, nah itu arti katanya itu selingkuh. Nah dia bikin tren baru di Jakarta, ngeband itu jadi nyandung. Ya. Gue kan tahu artinya seserius, gue mah ketawa. Sampai anak-anak Jakarta ikutan nyandung di sini sama Beibe gitu. Si goblok cahing. Kurang lain provokator aja, lain. Lu siapa lagi anjing gak ada. Kurang cuma ngajarin doang gitu. Tapi keren sih, mau buat istilah baru yang lebih ya Buat ketawa-ketawa saja sih gitu kan. Kalau yang udah tahu, yang nggak ngerti akhirnya tahu, jadi dia ketawa-ketawa, si goblok bego katanya gitu kan. Nah ini kantor nih Bray, gue Nah. kan ya belum pernah nongkrong sih, tapi sering ngintip lah. Itu tuh, dan tren nongkrong, gue cerita dikit ya, tren nongkrong di anak band tuh, gue dari awal ke Jakarta tuh udah ada Bray. Oh ya. Itu tahun-tahun dulu tuh, kalau lu juga mungkin udah di Jakarta tapi masih dangdut gitu. Dulu tuh di kafe tuh ada tongkrongan Pancoran. Nah, Itu isinya tuh semua anak band dari mana aja tuh ke situ. baliknya ke situ. Dan itu gua ngalamin di awal-awal gua ngeband. Lumayan bermanfaat sih. Iya. Untuk Berbagi anak link, baru ya, ya. anak baru ke Jakarta. Lu punya band gak? Bantuin band Ya. gua, besok di situ tuh ada yang gitu. Nah geser ke pandemi, pada pandemi itu ada Pancong, Iya. ada Samrock, Iya. itulah yang merumusin demo Iya. segala macam di situ. Nah yang tongkrongan lu gue belum sempet datang, cuman begitu gak sih tongkrongan lu yang sekarang? Sama lebih ke apa ya? Melepas penat, Melepas jadi, ketawa, itu jadi melepas ketika datang beres main capek, ngumpul lah. Misalkan ada yang misalkan dari Bogor atau Depok gitu kan, atau yang dari Bekasi, pasti nongkrongnya aku ajak ke situ gitu. Di sini nongkrong, tapi dengan kitanya orang-orangnya memang bukan ngobrol yang aneh-aneh gitu kan, tentang job, tentang info pekerjaan tuh bagaimana sih di sini tuh. Ya minimal ada ketawa lah ya. Ya, buat Nyari hiburan ketawa. saja gitu, nyari ketawa gitu. Gue agak kurang apa ya, nongkrong sih doyan ya, cuman tongkrongannya dulu yang kayak gimana. Nah itu. Kalau tongkrongan yang slow gue malah bisa paling lama pulang. Gus balik, aing mah didiakin gitu kadang-kadang. Nah sejarahnya itu bikin kantor Saripati Monyet tuh sama si Nding Bas berdua. Ding. Bermula tuh dari curhat masalah band, curhatan berdua gitu kan, tapi bukan curhat yang lain-lain gitu kan, memecahkan solusi gitu kan. Ya, gimana nih sharing gitu kan, ya seperti anak-anak band lain ketika jauh-jauh dari Depok datang kan, yang sharing kan begini gitu kan. Ya karena mereka itu nyaman denganku, dengan obrolanku, mungkin mereka masuk gitu, nyaman tuh kan mereka. Kang di mana yang dari Bekasi, ada di kosan nggak, ngobrol lah gitu kan ya. Akhirnya daripada di kosan mending nongkrong di mana, Nah. lebih slow. Karena di kosan gue sempit kan, menurut aku tuh gitu. Mending begini, ada di depan enak, kita ngopi di depan aja gitu kan. Di depan dua sama Nding gitu kan, sama timku sendiri gitu kan, ngobrol banyak. Ya disitulah mereka suka juga, enak ya di sini ya, katanya nongkrong nih di PT Saripati Monyet katanya. Terbentuklah untuk istilahnya bagian kita jalur-jalur pulang biar bisa mereka rehat dulu. Kalau misalkan ya kadang-kadang aduh gua ngantuk nih, bisa tiduran dulu kan di situ kan, dikasih lesehan tuh kan, bisa nyantai dulu. Iya sih. Gunanya ada manfaatnya juga. Gue sih selalu cari positifnya ya. Hmm. Kalaupun emang gue udah gak nyaman ya gue tinggal balik kan. Nah itu
atau misalkan besok ada kerjaan apa pagi Ya. jadinya ya agak balik duluan. Iya. Cuman kalau menurut gue ya tongkrongan itu kan tongkrongannya selama itu fun, kayaknya perlu si anak band kayak gitu. Gue sering bilang sama bini gue, kalau gue nggak langsung ke kosan berarti gue nongkrong. Iya. Atau gue masih nemenin tamu gitu. Karena ya kerjaan kita kan dilihat orang happy ya. Iya, kita pun juga butuh hiburan. Benar nggak? Kita menghibur orang, kita pun butuh hiburan gitu. Pressure-nya kan nggak ada yang tahu kan. Iya. Apa di panggung masih ketawa. Nah, yang lepas penatnya ya di situ di tongkrongan. Betul. Ya, sering Udah kopi lain kopi Indomie. rokok Indomie gitu kan, gitu doang. Jajan nama gitu. Tapi selama ini ya ada bermanfaatnya juga, ada sih gitu. Berbagi pengalaman, cerita tentang di bandnya itu, cara memecahkan solusinya bagaimana nih, seorang leader ini harus bagaimana nih. Itu kan penting juga, kita ada orang misalkan orang yang lahir duluan lah, seperti kayak Akang yang lainnya gitu kan, gimana nih masalah begini pecahannya, oh harus begini nih, jangan pakai begini biar band lu tetap utuh gitu. Lebih ke situ sih positifnya mah gitu. Iya. Sharingnya itu seru sih kalau emang bermanfaat bakal. Gue ikut basket sama anak-anak band cafe juga, dan yang gue ambil ya itu silaturahmi. Silaturahmi terus sehat. Betul. Kalau nongkrong tuh silaturahmi terus happy. Ada udah sama silaturahmi udah bagus ya. Nah, jajaran agama juga bagus. iya. Terus dapat plusnya tuh naon gitu. Nah, betul. Happy di sini mah sehat, di sini Betul. gitu lah. Ya, gue suka aja. Iya. Dah tuh anak band mah apalagi tuh kan paling hiburannya ya nongkrong gitu kan. Kalau di Good Star lu jadi leader berarti? Jadi leader. Sebenarnya jadi apa ya, yang dipercaya untuk penyambung lidah juga ke atlet gitu kan. Tapi tetap aku tidak menjadi leader, tapi aku selalu mendengarkan apa kata anak-anak nih, bagaimana nih, tetap mufakat gitu kan. Aku begini. Memang keputusan ada di aku gitu. Hanya aku setiap ada anak-anak punya pendapat, tak pernah aku cut gitu. Biasanya musyawarah ya. Musyawarah, kalau itu baik aku pakai. Dengan kelangsungan misalnya band ini utuh. Karena kebanyakan sih kalau leader agak otoriter ya, kasarnya gitu. Istilahnya otoriter. Umur bandnya juga jadi tidak akan lama. Kalau kita ya istilahnya bahasa kasarnya itu egois gitu kan. Kalau kita egois gitu, oh gue leadernya nih gini, lo gak bisa begini, itu tak akan pernah lama itu biasanya itu. Yang aku lihat dari pengalaman teman-teman sendiri. Oke, ini mumpung leader juga nih bintang tamu. Trouble terberat Bray, lu ngurusin band sebagai leader apa? Sepengalaman aku, trouble terberat itu ketika ada kesalahpahaman ya, kalau bilang kesalahpahaman di intern gitu ya. Misalkan tadi stage atau dengan mimik muka itu biasanya gitu kan ya kan, itu biasa kan. Gak enakan, diem-dieman. Nah itu salah satu membuat performan kita pun juga akan jadi ya tanpa kita sadari tapi dalam bawah sadar tuh ya. Tapi aku bisa ngebaca gitu, oh ini lagi moodnya lagi turun atau gimana itu pun cara penyampaiannya aku tidak di depan anak-anak, ngopi berdua gitu, apa sih gini sambil ngopi gitu. Itu sense of leader ya. Jadi sense of leadership sensitivitasnya harus agak tinggi dibanding yang lain yang cuma datang nyanyi, datang colok alat gereng gitu, main dapat duit balik gitu tanpa memikirkan nanti kedepannya tuh harus apa. Kalau jadi leader tuh ada beban itu ya, tanpa lu sadarin ya. Tanpa disadarin, kalau mau jujur tuh harus dihargain tuh sebagai leader tuh memang berat. Satu, dengan urusan dengan outlet, misalkan ke outlet ada komplainan begini. Kalau misalkan ya gitu ya. Iya mah beres kayak gini. Kayak gini mah beres, gampang lah, gak usah diomongin gitu kan. Adapun juga hal yang memang itu menyangkut ke player, begini. Kalau aku sampaikan
pasti dia down gitu kan, pasti dia akan begini, dia akan sebisa mungkin aku mengakalinya dengan sebaik mungkin biar dia tidak tersinggung atau dia akan paham gitu. Kita katakan aja misalkan masalah dari kostum, dari kostum kostum lagu atau dan lain lagunya. Aku paling begini, dia tidak dikasih arahan di grup misalkan ketika ada nih kita ngobrol nih gini. Aku sebagai leader inisiatif sendiri, buka TikTok, pakai uang pupuk sendiri gitu kan. Nih anak-anak kostum. Aku seperti itu ngakalinya ketika manajemen ada. Tolong dong kostumnya, pasti setiap manajemen kan ada yang seperti itu kan. Ada yang bebas, ada yang memang kostum perhatikan gitu. Nah, kita beruntung jadi leader. Gue juga leader di band gue. Jadi kita tahu masalah yang lagi diribetin apa nih. Jadi kadang jalan keluar tuh ya apa ya maksudnya, kita ikuti keputusan kita sendiri tapi untuk kebaikan. Kayak lo belanja kostum belanja aja. Itu tuh emang balik lagi ya sensitivitas lo sebagai leader harus sampai situ juga. Iya. Dan satu lagi ya, jadi leader itu mesti ya, maka kita bukan ngajarin guys. Sepengalamanku tuh belajar dari pimpinanku yang dulu yang sekarang udah umurnya 65 tahun. Belajar dari pengalaman orang. Jadi leader itu memang harus sabar, harus selalu ngertiin nih maunya anak-anak itu gimana. Kalau lu mau utuh gitu kan. Iya. Di situ ngajarinya tuh dengan pelan-pelan, seperti halnya ke vokalis cewek misalkan. Cewek kalau dikerasin dia bisa nangis gitu kan akan bener kan. Nggak mau nyanyi lagi. Nah bisa nggak mau nyanyi lagi ketika outlet pengen nyasi Aono, bingung juga kita gitu kan. Benar. Itu satu. Dan apa ya? Kalau gue ngenilainya gini sih, jadi leader tuh kayak ada tugas tambahan lah. Iya. Tugas tambahan yang orang-orang percayanya lu yang beresin itu doang. Iya betul. Jadi gue kadang-kadang kalau lagi mikirin sesuatu, anak-anak band gue udah tahu tuh. Iya. Si gue lagi enak tuh, dia mau tahu, ntar juga ngomong, paling gitu. Iya. Ntar waktunya udah enak, gue ngomong deh, misalkan kita lagi down di sisi ininya nih, kita beresin dari mana ya gitu. Bisa dari perform, bisa dari materi lagu. Iya betul. Ya dipikirin dulu sih gitu ya. Iya. Ada waktunya lu mikir sendiri, band gue harus bawa kemana nih, hasil pemikiran lu yang lu bawa ke teman-teman lu. Gimana, ada saran tambahan kayak gitu. Betul, sama. Karena di leader tuh ketika nanti ada permasalahan yang memang gua nggak bisa mencahin sendiri nih, harus ke anak-anak dulu pasti mungkin anak-anak ada punya ide lain atau pendapat lain gitu kan. Kita harus ambil yang kadang kita nggak kepikiran meskipun dia anak muda. Satu hal contoh ini, si drummer atau si keyboardis ini punya masukan bagus. Kita jadi seorang leader tidak perlu gengsi untuk ngambil betul. Masukan dia gitu ya. Begini nih gitu kan. Oh iya, baru kepikir juga tuh gitu kan. Itu kan gunanya tim tuh di situ. Solidnya itu. Yo, buat yang nonton mungkin ada di antara kalian yang nonton yang emang kebetulan jadi leader di bandnya. Lebih kalau hasil obrolan gua sama si Akang ini sih lebih belajar memahami temen lu lah. Iya. Sensitif lu agak dilebarin dikit. Itu dia. Jadi ketika lu paham temen lu lagi kenapa, otak lu bisa berpikir duluan untuk solusinya. Nanti tinggal ajuin, gue punya saran gini nih guys, bla 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 gimana gitu kan. Ya. Seru sih sebenarnya, cuman ya harus punya porsi lebih sih buat entah waktu, entah apa buat mikirin. Ya itu juga harus dihargain juga, seenggaknya bukan dihargain ya. Kita ke leader itu, tugasnya leader itu tanggung jawabnya ada lebih dari kalian loh, gitu kan. Itu selebihnya mah kalian cuman ngulik lagu, tanggung jawab kalian misalkan ngulik lagu, main dengan baik, gitu kan, perform maksimal, udah. Tapi kalau leader itu ada komplainan, masukan dari ini, komplainan si A, si B, si C, si Anu begini itu justru malah ke beban kerja tuh harus gimana nih gua nih yang ngomongnya. Kadang-kadang
Gua nggak enak ngelihat misalkan karakter teman gue ini begini, berarti harus nunggu nih cara cari momen ketika nanti adem ketawa-ketawa gitu, ngobrolnya pun juga nggak serius-serius sambil bercanda gitu kan. Kadang ini mah perlunya direct ya ngobrol. Ya, kedua tuh kadang ada yang gitu harus diberesin ya. Iya. Kalau satu hal lagi nih Bray, mumpung belum azan nih guys, bentar lagi azan subuh soalnya. Leader, berarti kan menyangkut job lah. Ya. Job lagi ada kayaknya kan, dan dulu ada sih agent. Job dan agent tuh tidak terpisahkan. Ya. Kalau sampai sekarang pun masih ada lah agent. Ya. Menurut lu, menurut sudut pandang lu aja ya, sebagai leader band, peranan agent tuh gimana sih Bray? Dalam job peranan agent itu ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini itu ya dia seperti hal biasanya gitu kan, dia ada kepercayaan dari outlet, tolong cariin band dong gitu kan, misalnya seperti itu, budget sekian gitu kan, oke gitu kan, carilah gitu. Ada kala gini, budgetnya sekian, oke kita ambil gitu kan. Tapi ketika diambil ada juga misalkan gini ngegerutu gitu kan. Nah itu kadang-kadang udah tahu kita ini, aku bilang sama agent itu, lu mau pakai agent silakan, nggak mau nggak apa-apa. Kalau misalnya kita memang basicnya itu memang dipercayanya ke agent si outletnya, ya tak masalah. Kalau lu masalah berarti lu nggak usah ambil kan, gitu simpelnya kan ya. Ada pula juga yang ada sih sebenarnya menurut pribadiku ya, untuk agent itu sangat disayangkan. Ya memang ada yang kurang di anak band, pasti nggak setuju semua gitu kan, nggak setuju semua dengan aturan dia, dengan cara dia ke anak band gitu kan, motong minta saweran. Itu dia. Jadi oke, budget sekian, motongnya sekian dong. Gua kalau agent minta saweran sih pengen gue tampol. Nah itu yang ku dengar. Nggak ada konteksnya di situ, nggak ada rezeki lu, nggak ada di situ. Nah itu setuju itu sebenarnya. Kecuali bandnya memang mau ngasih. Dan cerita tuh kalau rezeki gua main di cafe itu mungkin bisa lewat agent. Ini sudut pandang gue ya. Kalau gua kadang-kadang kesel gitu, agent kok jadi gede kepala gitu. Nah, rezeki gua misalkan seben sama dia, terus ada agent nawarin, ya udah rezeki gua lewat lu kan. Whatever lah, lu mau motong asal kita sepakat di awal. Sepakat di awal. Udah jalanin. Ini ada rezeki tambahan nih. Buat kita kan yang main. Nah, lu ngapain minta? Goblok gitu. Aku kayak gitu kan. Sebenarnya aku lebih begini ya. Bahasanya itu, lu udah dapat dari anak band, lu mau minta saweran juga gitu kan. Misalnya kayak gitu kan. Apa lu nggak malu gitu kan? Yang kerja siapa? Kan lu udah dapat bagiannya. Potong kan. Tapi kalau dari rezeki anak-anak yang lain, jangan pula lah minta juga lah gitu kan. Nah itu yang aku sangat disesalkan ke agent itu, yang bagi yang agent yang minta saweran ya. Sekarang agak geser soalnya, agent dulu kan nyariin job. Kalau dulu zaman Mas Didi 90-an, agent sampai ngebentuk band, karakternya harus sampai disaranin sama agent biar band itu jadi mahal. Ya. Kostumnya ini, agent tuh ngebentuk band dulu. Setelah gua ngobrol sama Mas Didi, gua jadi tahu wah peranan agent tuh edan zaman. Sebuah band tuh kalau dipegang agent dibikin jadi mahal berarti. Jadi ketika si agent ngejual band gua misalkan sama lu gitu, berapa sekian juta gitu, emang layak dibayar segitu. Emang si agent itu masukannya banyak banget, dibentuk jadi bagus. Agent yang sebenarnya tuh harusnya seperti itu gitu kan. Terus kesini geser cuma nyari job doang. Makin sini makin goblok nih, ini minta saweran nih. Goblok banget. Goblok gua dia itu yang ya udah lah, lu kita udah terima deal-dealan di awal. Buat lu segitu. Nah, udah dong. Nah, itu dia kan. Bener, setuju. Pernah juga aku cerita sedikit ya pengalamanku dengan agent lah gitu kan. Ketika ngiringi artis nih. Zaman dulu aja aku ngiringin artis itu budget tuh gopek dulu tuh.
Season player lah ya. Season player gopek 600 dulu tahun 99 ketika yang ngiringi Dahlia budget 600 per orang ngiringi di zaman kemarin sebelum pandemi 250.000 lagunya dangdut yang mikir aku, tapi player yang lain gede-gede budgetnya, kok dia 4,5, kok dia gopek, kok gua 250.000. Serius kamu kan ngomong bohong, aku ngada-ngada. Aku sabar aja. Ahoy! Tolonglah tambahin gitu kan. Kok mereka lebih gede padahal yang mikir aku. Leadernya itu yang yang di stage itu aku. Yang tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab. Kok kenapa aku budgetnya yang paling kecil? Jawabannya apa dia? Ngepres budgetnya. Ngomongnya ngepres. Tapi tetap juga misalkan dia tidak kemungkinan gitu kan, ketika ada uang sawer akhirnya ngebalik sih ya, kondisi saat itu kita butuh job itu. Nah jadi mau nggak mau ya udahlah gue ambil deh segini juga. Tapi kan ya untuk kondisi itu oke lah, itu kondisional gitu. Kesininya jadi kok jadi hal yang dianggap lumrah. Nah gitu sih. Itu tidak layak kan. Saya tidak layak itu dalam artian untuk ditiru ya. Emang ada, kalau aku sih simpelnya begini ngatasi dengan orang seperti itu. Oke, lu seperti itu, ya udah salaman. Aku kayaknya nggak ngambil dulu. Lebih baik begitu daripada aku ambil, aku ngubur-ngubur tuh aku salah. Benar nggak Kang? Ya kan? Lebih baik aku salaman aja. Maaf bang, maaf teh, maaf kak, gitu kan. Kayaknya aku udah nggak bisa ambil lagi, mungkin bisa cari gitaris yang lain gitu kan. Anjing parah nih udah ya kan? Nih. Sama dia. Karena saking keasikan mungkin ya. Tapi seru sih bahasanya ya, walaupun santai tapi ya gue sukanya di channel ini maksudnya kan apa ya, gue bisa kan gue kenal sama lu kan ya kenal biasa lah, kalau ngobrol sampai segininya kan nggak pernah. Dan di sini momen gue buat lebih kenal teman gue. Iya. Dan gue yakin tiap orang pengalamannya pasti bermanfaat buat orang lain itu sih. Tapi gue selalu seneng siapapun yang datang gue mah. Iya. Anjing. Korek kan. Iya. Korek pengalaman. Korek pengalamannya. Kalaupun ada kenakalan di dalamnya, terus ada kebodohan, ada hal konyol, ya udah itu prosesnya lah. Kan ngapain? Ya kan kita udah lewatin, kita tahu apa yang harus dilakuin yang lebih baik. Betul. Seru lah, pokoknya kayaknya sih ini sebatang lagi nggak mungkin lah ya. Terakhir lah, gue pertanyaan terakhir, tips dari lu deh untuk teman-teman lu Azan guys. Tips dari lu sebagai penutup untuk sekedar bertahan aja sebagai musisi yang ada di kafe gitu. 3 modal utama lah. 3 modal utama. Ya bermusiknya ya itu apa ya. Dari lu pribadi. Sekali lagi ini bukan mengajari, ini closing statementnya dari mumpung ada temen gue sambil diiringi azan. Enggak kan? Ya paling mendasar lah. Dasar dari aku tuh nomor 1 tuh attitude. Meskipun mainnya biasa saja, attitude yang baik, orang pun akan senang pengalaman itu. Jadi bukan masalah skill wah begitu, tidak, itu juga. Nomor 1 attitude. Nomor 2 ketika ditawarin misalkan job gitu kan, teman segini, aku lebih baik tidak menanyakan budget dulu. Prinsipku, yang lain nggak tahu gitu ya. Main dulu dengan siapapun gitu kan. Itu untuk pengalaman, friendship dulu. Ketiganya mungkin lebih ke ini ya ketika udah bermain dengan seseorang gitu kan, membantu band gitu kan, siapapun itu gitu kan, itu jadikan motivasi pelajaran. Lagunya asik-asik nih, lagunya bener, gue ngerti, ambil hal positif. Hal positif, kayak misalnya aku bantuin Seven,
cium lagunya nggak tahu ini jalannya kan. Untungnya akangnya orangnya asik gitu kan, lagu ini main udah Kang aku ambil ini dulu, oh iya oke. Nah itu pun juga bukan aku ngomong di depan akang gitu, itu buat pelajaran juga, oh si Anu tuh orangnya asik-asik ya. Ya untuk para band yang misalkan ketika ada backupan nih, harus biasanya kan harus memaklumin gitu kan, itu backupan sebisa mungkin ya kita cari list-list yang aman-aman gitu. Tidak untuk memaksakan Ya, sekali dua kali lah ya. Iseng gitu. ya. Jadi nanti yang dia nggak tahu mah aman lah. Yang penting gak serius juga main. Gua juga langsung aduh lagu ini gue tempat jadi begini mikir. Kang, aturun udah Ya, mampir. siap. Nanti lah kapan-kapan kita lanjut. Oke siap. Nanti teman-teman di kantor dia bakal undang juga. Karena di luar lagi azan, kita habisin rokok sambil dengar azan. Iya. Jangan Kita mau sholat dulu guys. mandi dulu guys. Jangan lupa nanti datang ke kantornya Ahoy TV dengan Kang Boy The Seven nih. Cheers. Yes. Bohong, kita syutingnya maghrib kok, bukan subuh. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum, ahoy, dadah. Thank you udah nyimak. Nanti deskripsinya gue penuhin. Akang Yugi Bible, Instagramnya ada di situ, bandnya ada di situ, kantor ada Instagramnya, kantor belum. Belum. Aduh, Nanti dibikin kantornya. itu tempat alay-alay ria tuh. Harus update terus itu. Saran dari gue nih, bikin Ya, Instagramnya. oke. Jadi Nanti dibikin guys. tongkrongan yang asik lah. Siap. So guys, sekali lagi terima kasih. Ahoy, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, atau minta. Sekali lagi gitu. Ini ya, bahkan dari kemarin tuh pengen sih saudara datang gitu kan ke sini gitu kan. Cuman memang pas momennya belum pas gitu kan. Dan kita lo aing berkerja teh seserian sorangan sih. Nah, Kita kan pakai headset. Edit soalnya kan kalau pakai mic